Bismillah. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah fi hadhihi al-lailah ma zilna fi darsina fi kulliyati tauhid fi yaumul khamis lailatul jumu'ah Tsani Ashr min syahri Rajab 1444. Fanadkhul al-an ila mafasidis syirk as-sabi' asyr. Mafsadah dari kesyirikan nomor 17. Wal an nadkhul ila mafasid asy-syirk fil akhirah fi daril qarar. Ba'da mantahaina, setelah kita selesai dari pembahasan mereka orang-orang yang melaksanakan kesyirikan akan saling melaknat antara pembebek dengan gembong, yang mana para pembebek akan mengadu kepada Allah, Rabbana haula adalluna, mereka adalah orang-orang yang menyesatkan kami, maka tambahkanlah, lipat gandakanlah adaban finnar. Dan para gembong pun berlepas diri dari mereka dan menghinakan mereka bahwa kalian tidak akan merubah keadaan, mengeluarkan kami dan mengeluarkan diri kalian, maka fadhuqu adaban nar, tinggal rasakan api neraka. Maka di pelajaran hari ini dari mafasid fidaril qarar, inna sahibas syirki al-akbari, bahwa sungguhnya mereka orang-orang yang melaksanakan kesyirikan yang besar, dari mafsadahnya di hari akhirah, la yadkhulul jannah abada, mereka tidak akan pernah masuk surga satu detik pun, karena Allah akan mengharamkan dari mereka surga. Sehingga kalau surga diharamkan, maka mau kemana lagi? Maka Allah berfirman di dalam surat Al-Maidah, innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Yang maknanya bahwa sungguhnya dia, barang siapa yang melaksanakan kesyirikan kepada Allah, telah diharamkan oleh Allah surga. Maka jika diharamkan oleh Allah surga, apa? Kalau begitu, apakah ada tempat cabang yang lain? Jawabnya, wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Tidak ada tempat lain cabang persimpangan yang ketiga atau simpang empat. Kalau diharamkan di neraka berarti diharamkan dari surga, berarti kekal di api neraka. Ini pendalilan di dalam ayat Al-Qur'an. Adapun pendalilan di dalam hadis, maka telah datang dari Abi Hurairah, yang mana hadis ini hadis yang muttafaqun alaih. La yadkhulul jannah ila nafsun muslimah, maka tidak masuk kepada surga kecuali jiwa yang muslim. Maknanya kaum muslimin. Maka kaum muslimin akan masuk kepada surga. Dan orang-orang yang kafir musyrik, la yadkhulul jannah ila nafsun muslimatun, tidak akan pernah masuk surga kecuali jiwa yang muslim. Dan begitu pun di dalam hadis yang lain, yang mana hadis ini masih dari Abi Hurairah, yang berkesendirian Imam Al-Bukhari, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yalqa Ibrahimu abahu azar yaumal qiyamah wa ala wajhi azar qatratun au ghabratun. Maka dipertemukan dua orang yang saling cinta kasih dari segi dunia. Siapa itu? Anak dan bapak. Dijadikan oleh Allah anaknya seorang nabi menyeru kepada tauhid, bapaknya gembong kemusyrikan, pembuat patung untuk disembah selain Allah. namanya azar. Maka ini sifat yang kontradiktif.
sifat yang sangat mendramatisir, di mana seorang anak Rasul mengajak berdakwah kepada tauhid dan bapaknya bukan hanya penyembah berhala, tetapi dia pembuat patung untuk disembah berhala. Maka dipertemukan oleh Allah hari kiamat. Maka kecintaan Ibrahim secara fitrah kepada bapaknya, seorang anak yang berbudi luhur, seorang anak yang cinta fitrahnya kepada bapaknya, yang dulu memberikan makanan, minuman, menumbuhkan, menjadi Ibrahim seorang Rasul yang dicintai oleh Allah. Maka berkata Ibrahim di saat bertemu dengan bapaknya dalam keadaan wajahnya gelap, dalam keadaan wajahnya hitam legam karena kesyirikan. Maka berkata Ibrahim kepada bapaknya, "Ya abati alam aqul laka la ta'sini." Wahai bapakku, bukankah aku telah mengatakan kepadamu, jangan engkau bermaksiat kepadaku, jangan engkau menyelisihiku, tapi ikutilah petunjukku, hidayah dari Allah untuk menyembah Allah semata. Maka apa yang dikatakan oleh bapaknya, "Fal yaum ya Ibrahim la a'sik." Maka pada hari ini, mulai hari ini wahai Ibrahim, aku tidak akan pernah untuk menyelisihi kamu, bermaksiat kepada kamu. Maka berkata Ibrahim mengadu kepada Allah, karena dia Khalilullah, dia nabi yang dicintai oleh Allah, dan Allah telah berjanji akan tidak menyakiti hati Ibrahim, terutama di hari akhirah. Maka berkata Ibrahim mengadu, "Ya Rabb, innaka wa'adtani ala tuhzini yauma yub'atsun." Maka wahai Allah, engkau telah berjanji kepadaku tidak membuat aku gundah gulana dan sedih di hari kebangkitan. Apa jawab Allah? Apa jawab Allah setelah pengaduan Ibrahim dan mengatakan, "Fa'ayu khizyun ahza min abil abad." Maka kesedihan yang menerpa yang lebih bagaimana, di mana engkau memisahkan aku dengan bapakku. Suatu kesedihan. Bapakku yang aku cintai sekarang berpisah karena kecintaan kepada Allah tauhid, dan bapaknya kufur kepada Allah, musyrik kepada Allah. Apa jawaban Allah? Tegas. Apa yang harus ditentukan, ditentukan. Meskipun Ibrahim mencintai bapaknya dan kebalikannya, maka tidak pantas bapaknya yang musyrik kafir untuk menyenangkan Ibrahim, maka bapaknya juga masuk kepada surga bersama Ibrahim. Maka tidak seperti itu. Apa ucapan Allah yang tegas? "Inni haramtul jannata 'alal kafirin." Maka aku mengharamkan surga wahai Ibrahim untuk orang-orang yang kafir. Excellent. Jazakallahu khair. Bismillah. Maka di dalam hadis ini menjadi poin, ini haramtu al jannata 'alal kafirin. Aku mengharamkan surga untuk orang-orang yang kafir. Maka kesimpulannya dari mafsadah ini, Allah menjadikan surga itu haram bagi orang-orang yang musyrik kafir. Maka ini pembahasan tentang mafsadah yang ke-17, bahwa seorang musyrik tidak akan pernah masuk kepada surga satu detik pun. Kemudian dari mafsadah yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar di dalam hadis yang muttafaqun alaih juga, "Idza sara ahlul jannah ilal jannah wa idza sara ahlun nari ilan nar utiya bil maut hatta yuj'al bainal jannah wan nar summa yudbahu summa yunadi munadin ya ahlal jannah la maut wa ya ahlan nar la maut fayazdadu ahlul jannah farhan ila farhihim wa yazdadu ahlu
an-nar haznan ila haznihim. Maka di sini dari mafsadah bahwa mereka akan kekal di api neraka. Maka di dalam hadis Ibnu Umar bahwa di saat penduduk surga sudah masuk kepada surga dan penduduk api neraka telah masuk kepada api neraka, maka Allah akan mendatangkan sang maut yang menjemput maut kepada setiap yang bernyawa, akan didatangkan antara surga dan neraka. Kemudian akan disembelih yang namanya sang maut, maka pada hari itu sang maut merasakan maut. Maka di dalam hadis ini disebutkan di saat disembelih sang maut, maka tidak ada lagi yang namanya kematian. Maknanya mereka akan forever in hell dan forever in paradise. Kehidupannya adalah kekekalan. Maka yang menjadi poin di sini adalah wa ya ahlan nar khuludun la maut. Kekal kamu di api neraka tanpa pernah berpindah ke surga sedikit pun. Dan yang terakhir dari mafsadah orang-orang yang musyrik di hari akhirah, maka iblis laknatullah. Soal, boleh kita melaknat iblis? Kan masih hidup iblis. Indah kayak Muhammad, iblis kan masih hidup. Di dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah disebutkan wa matu wa hum kuffar. Boleh kita melaknat orang kafir dengan syarat mereka mati dalam keadaan kekufuran. Iblis belum mati. Kan mungkin iblis bertaubat, sholat dengan kita di shaf pertama. Itu iblis pakai sendal lagi sholatnya. Boleh melaknat iblis? Indah kayak Muhammad. Boleh. Kev, mungkin kan dia bertobat, kan masih hidup. Karena dia udah dilaknat sama Allah. Maksudnya dilaknat tidak bisa beriman, begitu? Aina dalil kalau dia memang akan mati dalam